Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kelas anak-anakku kelas 12 semuanya yang berbahagia. Pagi hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian menarik di dalam novel cerita atau di dalam novel sejarah. Kemarin sudah kita pelajari, tugasnya juga mungkin sudah beberapa melakukan. Tugasnya adalah membaca novel, menikmati novel sejarah yang bukunya juga sudah saya bagikan. Hari ini kita akan membahas bahwa di dalam sebuah cerita novel itu pasti ada bagian-bagian yang menarik. Seperti yang sudah pernah kita pelajari mungkin di kelas 10 atau 11 atau mungkin hampir semua pelajaran yang terkait dengan sastra, bahwa setiap karya itu pasti memiliki dua unsur utama di dalam cerita, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam sebuah cerita. Nah, novel pun demikian, novel sejarah pun demikian. Jadi novel itu pasti punya yang namanya unsur intrinsik. Apa saja unsur intrinsik dalam cerita sejarah, novel sejarah? Yaitu yang pertama adalah tokoh atau penokohan. Kita juga tahu bahwa di dalam tokoh penokohan itu ada 3 macam jenis tokoh. Yang pertama adalah tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan yang berubah. Ada 3 jenis tokoh. Kemudian yang kedua latar atau setting atau latar. Di dalam latar cerita itu ada 2 macam. Yang pertama latar waktu, yaitu misalnya pagi, sore, siang, malam, itu namanya latar waktu. Yang kedua adalah latar tempat, di mana di rumah, di sekolah, di hutan, di sungai, di pantai, di laut, dan lain-lain. Ini namanya latar tempat. Jadi ada 2 latar ya, latar waktu dan latar tempat. Kemudian yang ketiga ada yang namanya alur. Alur itu alur dalam sebuah cerita novel itu, apakah novelnya itu bercerita, ada 3 jenis ya dalam alur itu: alur maju, alur mundur, atau campuran. Ada 3. Bagaimana yang alur maju? Alur maju itu menceritakan prosesnya mulai dari awal, misalnya dari kelahiran seseorang sampai matinya, diceritakan tanpa ada pembalikan waktu. Itu namanya alur maju. Kalau alur mundur itu misalnya begitu dari depan, pertama mulai dari yang sudah ada sekarang ini, kemudian tiba-tiba nanti menuju masa lalu. Nah, itu namanya alur mundur. Kalau yang ketiga itu campuran. Campuran itu kadang-kadang menceritakan masa lalu, kadang-kadang menceritakan masa sekarang. Seperti itu namanya campuran. Seringkali dalam novel itu campuran yang dibuat itu kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur, gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah pesan atau amanat. Pesan apa yang ingin disampaikan? Nah, tugas kemarin itu baru 1 ini. Tugas yang kemarin membaca novel itu, tugas kalian adalah mencari pesan apa yang ingin disampaikan oleh pencerita atau penulis kepada pembacanya. Nah, pesan itu adalah hal yang tidak tertulis kadang-kadang di dalam novel. Pesan itu tidak bisa diambil sedemikian langsung secara instan, harus dibaca
harus dibaca mulai dari awal sampai selesai, minimal di poin-poin pentingnya. Itu untuk mencari yang namanya pesan. Pesan ini kadang-kadang di luar apa yang tertulis di dalam novel. Misalnya pesan yang ingin disampaikan oleh arus balik itu apa kepada pembacanya. Pramudia Anantatur selaku penulis itu ingin menyampaikan kepada kita sebagai pembaca bahwa pada masa lalu itu ada peristiwa seperti ini loh, peristiwa Wironggalang dan lain-lain. Kemudian bagaimana orang sekarang, pemuda-pemuda sekarang itu bisa meniru atau bisa mengambil intisari pelajaran yang ingin diberikan oleh Wiro atau oleh Wironggalang itu. Itu yang ingin disampaikan. Bagaimana kepemimpinan masa lalu dalam hal melawan penjajah, yaitu waktu itu Portugis, kemudian atau orang asing, kemudian sekarang itu ingin disampaikan kepada orang-orang sekarang bahwa masa lalu itu begini loh, orang-orang lalu itu melawan penjajah sedemikian, yang sekarang bagaimana. Ini yang ingin disampaikan oleh Pramudia Anantatur. Atau yang ingin disampaikan oleh Kang Tohari, itu bagaimana Kang Tohari itu judul novelnya adalah Ronggeng Dukuh Paruh. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Kang Tohari? Kang Tohari itu ingin menyampaikan bahwa di desa itu ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai ikon nasional, atau bisa diangkat menjadi sesuatu yang menasional, atau kehidupan itu adalah sebetulnya berada di kehidupan desa sehari-hari. Tidak harus segala sesuatu itu terkait dengan pusat kekuasaan, tidak harus. Nah, itu pesan yang ingin disampaikan oleh Kang Tohari, dan hampir semua novel juga pasti punya pesan seperti itu. Ini yang tugas kemarin itu. Jadi silahkan yang kemarin belum menyelesaikan tugas segera dikirim ke Classroom. Nah, untuk tugas yang sekarang itu kita cukup mencari yang tiga yang belum kemarin kita. Dalam novel yang sudah kamu baca itu pasti ada 3 hal yang tadi, 4 ya semuanya, tapi yang kemarin sudah kan yang pesan. Tinggal yang kapan dan di mana, atau latar ya, kapan dan di mana novel itu ditulis, kemudian bukan ditulis ya, setting lah, latar waktu dan latar tempat. Yang kedua, yang ketiga, siapa saja tokohnya, kemudian kategorikan siapa yang tokoh antagonis, siapa yang tokoh protagonis, dan siapa yang campuran. Kemudian yang ketiga, apa alur yang dipakai oleh novel itu, apakah alurnya maju, apakah mundur, apakah campuran. Oke ya, 3 hal ini tadi di dalam novel yang sudah kamu baca, tulis 3 hal ini. Tokohnya siapa saja, kemudian kategorikan ke dalam kelompok yang mana, apakah antagonis, protagonis. Yang kedua alur, yang ketiga adalah latar. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu sekian. Kita tunggu tugas kalian di Google Classroom yang sudah diikuti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum